4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Aspek Teknologi Informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Saya Hasmawati, moderator sekaligus pemateri pertama, Nanang Irawan sebagai pemateri kedua, dan Nida Ulhasana sebagai pemateri ketiga. Langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya saat ini sangat pesat. Teknologi informasi adalah media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komputer seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Adapun menurut para ahli, di antaranya menurut Hack dan Ken, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproses informasi. Yang kedua yaitu menurut Martin. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang ketiga, menurut William dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dan membawa data, suara, dan video. Jadi bisa kita simpulkan di sini, teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data atau bisa juga memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan materi kedua akan dilanjutkan oleh saudara kita Nanang Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Irawan. Bagi materi yang kedua, ingin melanjutkan tentang klarifikasi sistem teknologi informasi. Menurut fungsi sistem. 1. Embedded system. Embedded system adalah sistem sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Yang kedua, dedicated system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Yang terakhir, 3. Generasi purpose system adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan sebagai aktivitas yang bersifat umum. Selanjutnya saya menjelaskan tentang BM. Menurut ukuran 1. Superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat. Biasanya digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan dan kompleks. Yang kedua, mainframe. Mainframe bisa juga disebut komputer besar. Merupakan jenis komputer. Mainframe juga bisa disebut komputer besar. Merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume sangat besar. Mainframe bisa juga disebut komputer besar. Merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume sangat besar. Yang keempat, mikrokomputer. Mikrokomputer adalah komputer personal atau personal komputer atau PC yang umumnya single user atau stand alone. Namun saat ini telah banyak PC yang dilengkapi dengan peripheral card untuk koneksi jaringan atau internet. Yang kelima itu microcontroller. Microcontroller atau sering disebut sebagai embedded computer merupakan mikroprosesor khusus
yang berukuran kecil yang biasanya dipasang pada peralatan elektronis cerdas. C. Client server. Client server adalah suatu bentuk struktur di mana client adalah perangkat yang menerima, yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi atau software komputer. Dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi data. Dan keamanannya, server biasanya terhubung dengan client melalui kabel UPT dan sebuah kartu jaringan atau network card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Hasanah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang peranan teknologi informasi. Ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu fungsi operasional, yang kedua yaitu fungsi monitoring and control, yang ketiga fungsi planning and decision, yang keempat fungsi communication, dan yang kelima yaitu fungsi interorganisational. Yang pertama, fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping karena telah diambil alih oleh teknologi informasi. Yang kedua, fungsi monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level managerial entity di dalam setiap fungsi manajer. Yang ketiga yaitu planning and decision, yaitu mengangkat teknologi informasi ke tataran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enable dari perencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pemimpin perusahaan yang diharapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting setiap harinya. Yang keempat yaitu fungsi communication. Secara prinsip termaksud ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam komunikasi, kolaborasi, kooperasi, dan berinteraksi. Yang terakhir yaitu fungsi organisasional, merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi seperti contoh pada perbankan yaitu yang pertama sistem online, yang kedua ATM, dan yang ketiga transaksi via internet atau transfer. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.